Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan pagi hari ini Allah mengumpulkan kita dalam majelis ilmu. Apa yang kita lakukan di pagi hari ini adalah lebih baik dari dunia yang kita kumpulkan. Menuntut ilmu agama lebih baik dari perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia. Bahkan apabila dunia menyibukkan kita dari akhirat, maka hal itu bukanlah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa man fiha illa dzikrullah wa 'alimun aw muta'allimun." Dunia itu terlaknat. Dunia itu dilaknat, kata Nabi, wa man fiha, dan orang-orang yang di dalamnya. Artinya kalau hidup kita hanya untuk dunia, tidak sholat, tidak belajar agama, mal'unatun, dilaknat. Wa man fiha, semua orang yang ada di dalamnya ikut laknat kalau sampai lupa belajar agama. Illa, kecuali siapa yang tidak dilaknat di dunia ini, illa, kecuali zikrullah, ketika kita ingat Allah. Ngaji ini adalah sarana paling besar untuk ingat Allah. Karena biasanya dalam pengajian dibacakan ayat Al-Quran. Sebesar-besarnya zikir dibacakan ayat Al-Quran. Dibacakan hadis Nabi SAW, ingat Allah.
Yang kedua, yang dikecualikan, tidak dilaknat ketika kita hidup di dunia ini. Yang kedua, yang alimun, orang yang alim dengan ilmu agama, orang yang paham dalam agama. Karena orang yang paham dalam agama, dialah yang diinginkan baik oleh Allah. Apa hadisnya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dalam agama. Yang ketiga, yang tidak akan dilaknat dalam kehidupan dunia ini, yang ketiga adalah muta'allimun, orang yang belajar agama, yang ingat Allah, yang paham ilmu agama, dan yang ketiga yang belajar ilmu agama. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita bersyukur. Kita termasuk yang belajar agama. Sampai kita meninggal dunia terus belajar agama. Karena belajar agama tidak berhenti. Walaupun kita sudah selesai S1, S2, S3, terus belajar. Inilah 3 golongan yang selamat dari laknat dalam kehidupan dunia. Tidak akan dilaknat kalau kita hidup di dunia dengan senantiasa ingat Allah, senantiasa belajar, dan juga menjadi orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Allah Akbar. Maka Bapak Ibu, yang kita lakukan di pagi hari ini termasuk amalan kebaikan yang bisa membebaskan kita dari laknat dalam kehidupan dunia. Saudara-saudari sekalian, buku yang akan kita kaji di pagi hari ini adalah buku yang kami tulis beberapa bulan yang lalu, 4 bulan. Sekarang bulan apa? Oktober, Juli, Agustus, ya, 4 bulan yang lalu. Buku yang terbaru yang kami tulis dengan judul Sukses Belajar Ilmu Agama agar tetap semangat ngaji sampai mati. Buku ini pula dilengkapi dengan nasihat untuk koordinator dan panitia kajian. Jadi ada sisipannya. Untuk siapa? Untuk para panitia kajian ada nasihat khusus. Tapi pada umumnya buku ini berisi bagaimana supaya kita sukses belajar ilmu agama, tetap semangat ngaji sampai kita meninggal dunia. Buku ini telah diberi kata pengantar oleh guru kami, Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy LCMA. Beliau termasuk di antara guru-guru saya ketika kami sama-sama belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, Jawa Timur. Jadi ketemu dengan beliau di Al-Furqan Gresik saat kami belum bisa apa-apa, belum bisa baca kitab gundul, ya. Baru lulus SMA, kemudian pesantren ke sana. Dan kami belajar tiap malam kepada beliau, belajar baca kitab gundul setiap ba'da isya sama beliau, Dr. Abdullah Roy. Kurang lebih 1 tahun belajar sama beliau, karena selanjutnya beliau ke Madinah, diterima di Saudi Arabia. Tapi kenangan ini tidak hilang, ya, dan alhamdulillah bisa ketemu lagi saat di Saudi Arabia dengan beliau.
Baik, agar mempersingkat waktu, mari kita kaji pembahasan demi pembahasan buku kita Sukses Belajar Ilmu Agama. Dibuka halaman 8. Buka halaman 8. Definisi dan pengertian ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Apakah ketika disebutkan kata-kata ilmu maksudnya ilmu dunia, ilmu dagang, ilmu arsitek, kedokteran, atau apa? Hakikat ilmu disebut sebagai ilmu, hakikatnya itu adalah mempelajari hukum-hukum agama yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, sesuai pemahaman para sahabat. Ini yang disebut ilmu. Jadi Bapak Ibu, kalau disebutkan kata-kata ilmu, maka maksudnya ilmu yang mempelajari hukum agama yang diambil dari Quran, dari hadis, dengan pemahaman para sahabat. Itulah ilmu. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Apa maksudnya diangkat derajat bagi yang diberikan ilmu? Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Jadi yang diangkat derajatnya oleh Allah yang punya ilmu agama, bukan ilmu dunia. Di dalam ayat Al-Quran juga Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Gak ada kelanjutannya. Tapi apa yang disebut di sini ilmu? Ilmu agama. Jadi kalau dikatakan kalimat ilmu, maka maksudnya ilmu agama. Imam Al-Auza'i berkata, ilmu itu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad. Apa yang selain dari itu bukanlah disebut sebagai ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan. Berarti Al-Quran. Ilmu itu apa yang Rasulullah sabdakan. Berarti hadis. Dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Allah. Ilmu apa yang Allah firmankan, Al-Quran. Apa yang Rasulullah sabdakan, Al-Hadis. Dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Jadi yang disebut dengan kemuliaan ilmu, banyak pujian dengan ilmu, maksudnya ilmu agama. Maka Bapak Ibu jangan memandang sebelah mata ilmu agama. Ilmu agama dianggap remeh. Ya, melihat anak-anak pesantren dianggap kalah pamor dengan yang sekolah di negeri. Tidak. Justru anak-anak kita di pesantren belajar ilmu agama itu mereka mulia, mengalahkan teman-temannya yang memilih sekolah umum, sekolah negeri, swasta, STM dan seterusnya. Kalah kemuliaannya dengan orang yang belajar ilmu agama. Karena kemuliaan ilmu ini. Apakah berarti kita dilarang belajar ilmu dunia? Jawabannya tidak. Ilmu dunia itu sebagai sarana penunjang beribadah dan menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Boleh anak kita pintar ilmu dunia, boleh.
Mau dijadikan anak kita dokter, silakan. Dijadikan insinyur, boleh. Apalagi arsitek, boleh. IT, boleh. Tapi jangan sampai lalai dengan ilmu agama. Pintar ilmu dunia, sholat nggak bisa. Pintar ilmu dunia, berwudu nggak bisa. Malu baca Quran, pelagap pelegu, terbata-bata, nggak boleh. Jadi ilmu dunia boleh kita pelajari, cuma jangan sampai lalai dari ilmu agama, jangan sampai lalai perkara akhirat. Allah berfirman dalam surat Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Imam Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, sampai salah seorang dari mereka membolak-balikan dirham di atas kukunya, lalu mengabarkan berat timbangannya kepadamu, akan tetapi mereka tidak becus sholatnya. Orang zaman dulu saking pinternya ilmu dunia, Pak, nimbang dirham, dinar, mata uang emas, perak, itu cuma pakai kuku. Jadi yang jual emas zaman sekarang di pasar-pasar pakai timbangan digital itu kalah canggih. Tapi jual emas kalau mengukur gram emas pakai apa nimbang? Timbangan digital kan? Zaman dulu cuma taruh di atas kuku, dibolak-balik, dia sudah tahu ini sekian gram. Ini kadar karatnya 24 atau 22. Saking canggih. Cuma dibolak-balik di atas kuku. Lalu bisa mengabarkan berat timbangannya kepadamu. Berarti canggihan orang zaman dulu ya. Tapi sayang apa? Mereka nggak becus sholat. Sholat aja nggak bisa. Baca iftitah nggak bisa. Doa tahiyat nggak bisa. Pinter urusan dunia, bodoh perkara agama. Ini rugi kan? Orang itu kalau sudah ahli mainannya, emas, perak, bolak-balik 3 gram, ambil lagi, taruh 5 gram. Jago, udah mainannya. Bapak mainannya apa, Pak? Megang apa biasanya? Ya, pakai merem aja langsung bisa. Kita jago masalah dunia, tapi masalah sholat aja nggak bisa, itu tercela. Maka jangan sampai kita sibuk belajar ilmu dunia, lupa tentang akhirat, lupa belajar berwudu, cara mandi wajib, sholat, harus bisa. Maka jangan sampai kita anak pintar dunia tapi tidak pintar masalah agama. Ini suatu kekeliruan. Halaman 13. Musibah ya. Halaman 13. Tujuan hakikatnya kita belajar ilmu agama. Tujuan sebenarnya, tujuan hakiki belajar ilmu agama adalah untuk mewujudkan rasa takut kepada Allah. Tujuan hakiki belajar ilmu agama adalah untuk mewujudkan rasa takut kepada Allah. Kita datang di pengajian, kita datang belajar ilmu agama itu untuk menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 8. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Artinya Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu agama itu harus punya rasa takut sama Allah. Sudah tahu ilmunya maka diamalkan. Karena ilmu itu bukan cuma banyak yang dihafal, bukan cuma banyak yang diingat, tapi hakikat ilmu untuk takut kepada Allah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud berkata, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya yang meriwayatkan, akan tetapi ilmu itu adalah al-khasyah, takut kepada Allah. Dengan demikian para ikhwan, kalau kita sudah belajar ilmu agama, takut sama Allah. Jangan ilmunya ke kanan, praktek sehari-harinya ke kiri. Sudah tahu ini haram, tapi tetap dilanggar. Gak punya rasa takut sama Allah. Sudah tahu riba itu haram, tapi masih tetap pinjam ke bank. Ini gak punya rasa takut. Kalau sudah belajar takut, oh iya ini dosa, riba itu dosa besar, saya harus tinggalkan. Jangan ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat, tidak punya rasa takut sama Allah. Sudah paham laki-laki wanita tidak boleh berhubungan tanpa ikatan yang sah. Kita sudah tahu ilmunya, bahkan ayatnya kita hafal. Wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Tapi praktek kehidupan sehari-hari masih banyak teman-teman kita yang sudah ngaji chattingan dengan perempuan, mesra-mesraan dengan istri orang, betul nggak? Mana ilmunya? Mana praktek amalan ilmunya? Dia sudah dengar ayatnya, jangan deketin zina. Kenapa masih main wanita di luar nikah? Berarti tidak punya takut kepada Allah. Jadi kalau kita belajar itu menumbuhkan rasa takut. Oh ya ini haram. Oh ya sholat itu wajib 5 waktu berjamaah laki-laki di masjid. Takut. Lagi kerja, lagi main, lagi mancing, sudah azan, takut. Ini panggilan Allah, pergi langsung berangkat. Karena sudah tahu ilmunya. Jangan sudah tahu ilmunya, sholat wajib, gampang. Nanti akhirnya sholatnya lewat. Ya, takut. Kita belajar itu untuk takut kepada Allah. Jangan ilmunya banyak tapi tidak merubah kehidupan kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, ilmu itu bukan dengan banyak meriwayatkan. Maksudnya apa meriwayatkan? Meriwayatkan hadis. Bukan itu ilmu. Ilmu itu yang takut, khasyah, takut kepada Allah. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalkan ilmu yang kita punya. Jangan ilmu jalannya ke kanan, amalan kita ke kiri. Ilmu dan amal harus sinkron. Apa sinkron? Nyambung. Yang ibu-ibu sudah paham kalau wanita tidak boleh safar tanpa mahram, pergi jauh. Maka jangan sampai kita nekat pergi jauh tanpa bersama mahram kita. Tidak dengan suami, tidak dengan anak laki-lakinya yang sudah dewasa, pergi sendiri. Karena kita sudah paham wanita safar tanpa mahram dosa besar, jangan dilanggar. Bentar lagi kan lebaran ya. Masih lama? Masih lama. 4 bulan, 3 bulan.
Pulang kampung sendirian, perempuan, istri tidak bersama suami, padahal sudah tahu ilmunya. Wanita dilarang safar tanpa mahram. Takut sama Allah. Oh iya, nggak boleh, Nabi melarang. Begitu. Jangan malah nekat berani. Wanita ketika keluar rumah tidak boleh pakai minyak wangi, parfum. Karena Nabi yang melarang, Nabi Muhammad yang melarang. Maka jangan coba-coba wanita keluar rumah pakai minyak wangi. Ini namanya tidak punya rasa takut sama Allah. Karena Nabi sudah melarang, kita malah melanggar larangan. Imam Asy-Sya'bi, satu ketika ada orang yang memanggilnya, wahai orang alim. Imam Asy-Sya'bi menjawab, orang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hanyalah ilmu itu dipelajari agar bertakwa kepada Allah. Jadi bapak-bapak, kita belajar ilmu agama supaya takwa kepada Allah. Allah mengatakan judi itu haram, minuman keras haram. Jangan coba-coba main judi. Nenggang minuman keras berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah apa yang memberi manfaat, bukanlah ilmu itu apa yang dihafal. Al ilmu ma nafa wa laysa ma hufiz. Ilmu itu apa yang memberi manfaat dan bukan yang dihafal. Jadi bapak-bapak punya hafalan banyak, hafalan ayat Quran banyak, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ini bermanfaat. Jangan hafalan banyak tapi tidak bermanfaat, tidak berguna. Masih tetap meninggalkan sholat, masih tetap menyakiti tetangga, masih tetap memukul temannya. Gak manfaat, hafalan Qurannya banyak. Karena itu saya sering menasihati para santri, ya, pesantren. Mereka kalau ditanya berapa hafalan, 5 juz, 7 juz. Tapi kalau di rumah ngapain? Di rumah tetap nongkrong, ngerokok, tetap apa lagi? Bergaul dengan perempuan. Ya. Kalau ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang dihafal. Inilah tujuan besar dari menuntut ilmu agama, agar kita apa? Agar kita takut kepada Allah. Apa hukumnya belajar ilmu agama? Hukum menuntut ilmu agama bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Fardu ain kewajiban individu, itu namanya fardu ain. Seperti belajar mempelajari salat, puasa, haji, zakat. Karena salat, puasa, haji, zakat tidak bisa diwakili. Maka hukum belajarnya wajib bagi masing-masing. Bapak salat boleh diwakili nggak ke orang? Nitip ya, mau kemana? Jumatan, nitip deh. Kamu yang Jumatan pahalanya buat saya. Bisa? Gak bisa. Puasa bisa diwakilin? Gak bisa. Maka ilmu-ilmu tentang sholat, tentang puasa wajib kita belajar sendiri. Karena gak bisa diwakili. Tentang mandi wajib, bisa diwakilin ke orang? Gak bisa. Bapak-bapak harus bisa mandi wajib. Baca cara ke-1, cara kedua, cara ketiga. Nanti dipraktekin sendiri. Itu harus bisa. Ini namanya fardu ain, kewajiban masing-masing. Gak boleh diwakili. Berwudu. Tata cara wudu harus bapak-bapak bisa wudu. Dari mulai baca bismillah, kemudian nyuci pergelangan tangan sampai akhirnya kaki, itu harus bisa.
Kenapa harus bisa? Wajib individu, karena tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Kamu yang wudhu, saya yang sholat, nggak bisa. Maka bapak-bapak harus belajar sendiri bagaimana cara wudhu. Ini namanya kewajiban fardu ain, kewajiban individu. Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Imam Ahmad mengatakan, wajib menuntut ilmu dalam perkara yang bisa menegakkan agamanya. Ada yang bertanya, seperti apa contohnya? Imam Ahmad menjawab, yaitu ilmu yang seorang tidak boleh bodoh di dalamnya. Seperti sholatnya, puasanya, dan selain dari itu. Jadi menuntut ilmu itu wajib dalam perkara yang bisa menegakkan agama kita. Gak boleh bodoh. Apa contohnya? Ilmu tentang sholat. Kita gak boleh bodoh, karena kita tiap hari wajib sholat. Harus bisa bapak-bapak dari takbiratul ihram sampai salam harus bisa. Karena sholat gak bisa diwakilkan ke orang lain. Dan ada kalanya ilmu itu wajib tapi perwakilan saja. Perwakilan saja. Contoh, tim janais mengurusi jenazah. Satu kampung harus mandiin jenazah semua. Yang meninggal satu, sekampung mandiin? Enggak, perwakilan. Maka belajar jenazah cukup perwakilan. Karena enggak wajib orang-orang, satu orang wajib bisa mandiin, enggak. Ilmu tentang pembagian warisan. Kalau ada yang meninggal bagi waris, kita semua wajib belajar enggak? Tidak, cukup perwakilannya. Yang anak muda masih semangat, masih paham matematika, itu belajar. Sebagian, tidak semuanya kita wajib belajar ilmu waris. Karena kalau sudah ada sebagian yang bisa mewakili yang lain. Tapi kalau sholat, wudhu, mandi wajib, tayamum, puasa, haji, zakat, ini harus bisa sendiri. Gak boleh tidak belajar. Ya. Jadi belajar ilmu agama kadangkala fardu ain dan kadangkala fardu kifayah. Keutamaan belajar ilmu agama nanti dibaca di rumah. Kemudian selanjutnya adalah halaman 32. Halaman 32. Jadi nanti buku ini kalau nggak selesai, bapak-bapak baca di rumah. Istri juga suruh baca, kasih tantangan, challenge. Kamu kalau selesai baca buku ini jangan hadiah. Apa hadiahnya? Makan bubur Cirebon. Ya, istri suruh baca juga supaya menghatamkan baca buku ini. Jadi kita selesai sampai halaman berapa, sisanya bapak-bapak yang baca. Karena ilmu itu diantaranya dengan membaca. Kalau kita malas baca, tidak bisa dapat ilmu. Baca itu kuncinya ilmu. Makanya Al-Quran surat ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Karena kunci ilmu itu dengan membaca. Jadi biasakan kita senang baca. Jangan baca WA mulu. Grupnya berapa bapak di HP? 15, minimal 10. Kalau satu grup ada pesannya 5, berarti 10 grup sudah berapa? Ya, 50 pesan. Kita baca sempat, baca WA sempat. Media sosial, berita cepat kita baca buku, baca Quran nggak pernah sempat.
Salah. Baca Quran minimal habis subuh itu baca sebelum bapak-bapak berangkat ke pabrik, ke pasar, dagang, baca Quran dulu. Satu halaman itu cuma 3 menit selesai. 3 menit selesai Pak, satu halaman. Selesai. Baru berangkat kerja. Sempetin baca. Ya. Jangan sampai kita tidak baca Quran sama sekali. Halaman 32, pembahasan selanjutnya, kepada siapa kita belajar ilmu agama. Perkara ini sangat penting diketahui. Banyak pertanyaan seputar perkara ini. Kepada siapa kita mengambil ilmu agama. Terlebih lagi di zaman sekarang yang sangat banyak dai-dai dan asatid, para ustadz yang kelihatannya berbaju sama, casingnya sama, tapi beda hakikatnya. Zaman sekarang ustadz sama dukun aja bedanya tipis. Betul? Sama-sama dukun zaman sekarang itu udah pakai sorban. Jangan dibayangin dukun zaman dulu masih kelihatan serem, angker. Zaman sekarang dukun udah kayak ustadz. Pakai sorban, megangnya tasbih, betul nggak? Pakai jubah. Tapi hakikatnya dukun. Ini jangan sampai salah mengambil ilmu. Yang kita ambil ustadz. Ilmunya. Bukan dukun yang kita ambil. Sangat benar ucapan Imam Muhammad bin Sirin. Tatkala dia berkata, Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'buduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Ilmu ini agama, kita mau belajar agama, belajar ilmu agama berarti kita berbicara tentang agama Islam. Maka lihat kamu ngambil agamamu dari siapa. Jangan sampai salah kita ngambil ustadz, ngambil guru. Harus mengambil guru-guru yang lurus. Kriteria ustadz dan guru yang diambil ilmunya. Sekarang kita bahas bagaimana kriteria ustadz yang harus kita ambil ilmunya. Panduan pertama, pilih guru dan ustadz yang lurus akidahnya. Jadi kalau kita mau belajar agama, mau privat ilmu agama, pilih ustadz yang akidahnya lurus. Pilih ustadz, guru yang akidahnya apa? Lurus. Apa tanda lurusnya akidah seorang guru agama? Tandanya 1, lihat apakah dia beriman kepada Allah. Ketinggian Allah di atas arasy. Ini lihat. Apakah guru itu mengakui beriman kepada Allah? Apakah guru ini menetapkan Allah itu di atas? Lihat akidahnya. Jangan ngambil ilmu dari guru ustadz yang bilang Allah di mana-mana. Berarti akidahnya sudah bengkok. Banyak sekarang ustadz guru bertebaran di YouTube mengatakan ketika ditanya Allah di mana, aina Allah? Jawabannya apa? Allah di mana-mana. Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Allah. Ini akidah. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, Imam 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semuanya sepakat mengatakan Allah itu di atas. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan fitrah manusia. Jadi kalau ada guru agama, ustadz tidak mengimani ketinggian Allah di atas aras, tinggalkan. Walaupun retorika, apa retorika? Cara ceramahnya bagus, bikin semangat, bikin emosi, ya. Takbir. Tapi kalau bilang Allah di mana-mana, jangan diambil ilmunya. Yang kedua, menilai lurusnya akidah seorang guru. Lihat apakah dia yakin iman itu adalah keyakinan.
ucapan, dan perbuatan. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah yang harus diyakini seorang guru. Bahwa iman itu bukan cuma di dalam hati dan lisan, tapi ada prakteknya. Apa? Perbuatan. Kalau dia taat, imannya naik, nambah. Kalau lagi maksiat, iman turun. Karena zaman sekarang ada yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang minum minuman keras kafir, imannya hilang. Yang berzina kafir, tidak lagi muslim. Ada ustadz yang begini. Berarti dia tidak sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini orang yang maksiat imannya cuma turun, tidak sampai berkurang apalagi keluar dari Islam. Tidak. Orang yang maksiat masih muslim, itu akidah Ahlus Sunnah. Cuma dia lagi turun saja imannya, nggak hilang imannya, masih ada. Maka jangan diambil keyakinan guru, ustadz yang mengkafirkan pelaku maksiat. Tinggalin guru semacam ini, tinggalin. Jangan diambil ilmunya. Yang ketiga, tanda akidah yang lurus bagi seorang ustadz dan guru, tidak mengkafirkan satupun kaum muslimin kecuali jika mengerjakan pembatal-pembatal keislaman. Banyak sekarang di zaman kita yang mengkafirkan umat Islam. Kita masuk ke masjidnya dipel, dibilang kita apa? Kamu bukan golongan saya, kafir. Allah, gampang sekali mengkafirkan. Ya, najis dan sebagainya, nggak boleh. Ahlus Sunnah itu hati-hati, tidak gampang-gampang mengkafirkan kaum muslim. Tidak boleh sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit najis. Polisi kafir, pemerintah kafir, nggak boleh. Ini akidah yang menyimpang. Kalau ada ustadz guru seperti ini, jangan diambil ilmunya, tinggalkan. Sangat bahaya. Karena yang berhak mengkafirkan Allah dan Rasul, bukan kita. Kalau kita berhak mengkafirkan, tidak ada orang muslim di dunia ini. Yang berhak mengkafirkan siapa? Allah dan Rasul, bukan kita. Kita siapa? Emangnya surga di tangan kita? Enggak bisa. Maka ustadz-ustadz yang berpendapat ini kafir, hati-hati. Jangan diambil ilmunya. Yang keempat, tanda lurusnya akidah seorang guru. Dia meyakini wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Nah, lihat. Ini akidah yang banyak disalahgunakan. Akidah pembeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Akidah Ahlus Sunnah mengatakan wajib taat kepada pemimpin selama tidak menyuruh kemaksiatan. Selama perintahnya kebaikan, wajib taat. Tidak boleh menentang, melawan, apalagi memprovokasi untuk kudeta, untuk apa lagi? Ya, berontak, turun ke jalan. Cari ustadz yang mengajarkan kita wajib taat kepada pemimpin. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Taat sama pemimpin. Sekalipun pemimpinnya zolim. Yang kelima, tanda lurusnya akidah seorang ustadz mengharamkan berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya Allah. Ini yang banyak dilanggar kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah, mereka bersatu untuk ngajak berontak. Betul? Kumpulnya di mana? Tanjung Priok ya.
revolusi, turunkan presiden, nggak boleh. Ahlus sunnah mengharamkan berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi burhan. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Kalian wajib mendengar, kalian wajib taat. Tidak boleh mencabut ketaatan kepada pemimpin kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata dari pemimpin. Ya. Tidak boleh kita berontak. Ini banyak yang menyalahi akidah ini. Mereka berkumpul, bersatu, menyerukan, mengajak berontak, revolusi dan sebagainya. Tidak boleh. Bagaimana dong Ustaz? Kalau pemimpin kita nyusahin, membuat rakyat sengsara, masa nggak boleh berontak? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena tidak ada yang namanya pemberontakan membawa kebaikan. Nggak ada. Sebutin negara mana habis berontak, kudeta, kondisinya lebih bagus. Nggak pernah ada dalam sejarah terjadi kudeta, kemudian ekonomi makin baik, rakyat makin makmur. Nggak ada. Yang ada makin sengsara. Buktikan sejarah. Sejarah sudah mencatat gak ada satupun negara yang berontak rakyatnya, kudeta ganti pemimpin lebih bagus lagi. Gak ada ceritanya. Karena sudah menyalahi ketetapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita mendengar dan taat kepada Tuhan. Tidak ada. Maka jangan terbawa emosi. Jangan terbawa api kemarahan. Melihat pemerintah naikin harga BBM, langsung menolak BBM. Ya kan? Ayo berontak, turun ke jalan. Bikin acara 7 hari 7 malam. Ya? Gak ada. Ada yang berhasil? Gak ada. Malah lebih buruk keadaannya. Karena sebab pemberontakan. Negara Suriah sampai hari ini belum aman. Mesir, Timur Tengah, berontak, ganti pemimpin, aman sekarang? Gak ada. Warganya pada pergi. Yaman, berontak, mana? Aman? Gak ada. Hilang keamanan karena sebab pemberontakan. Malah lebih buruk, ekonomi rakyat jadi sengsara dan sebagainya. Maka kaum muslimin, kalau kondisi kita sudah aman, nyaman, doakan para pemimpin. Itu yang kita lakukan, doakan. Jangan malah berontak yang membuat keadaan semakin buruk. Hilang keamanan, hilang nyawa, harga-harga membumbung tinggi. Pemimpin yang baru pun belum tentu baik. Maka untuk merubah keadaan pemimpin, rakyatnya dulu yang berubah. Kita pengen pemimpin kita baik, kita dulu yang berubah, rakyat. Jangan mimpi di siang bolong, pengen punya pemimpin yang adil, kalau rakyatnya masih curang. Jualan di pasar, nimbang buah, sekilo cuma dipasang 8 on. Belinya kan sekilo, ditaruh 8 on. Ini Pak sekilo. Curang nggak? Curang. Pengen dapat pemimpin baik, tapi rakyat masih curang. Mimpi di siang bolong, nggak mungkin. Pengen dapat pemimpin yang memakmurkan rakyat, yang perhatian sama rakyat, rakyatnya dulu yang berubah. Diamanati jadi Pak RT, Pak RW, jangan suka nyunat bantuan sosial. Warga dapat bantuan 600 sampai warga cuma 300 kena potongan administrasi. Ya Allah, banyak banget administrasi. Sampai 300.000 seorang. Bagaimana
bagaimana kita dapat pemimpin yang adil kalau kita sendiri rakyatnya masih curang, masih nakal? Makanya kalau melihat kezaliman pemimpin itu didoakan, bukan berontak dengan pedang. Kezaliman pemimpin tidak akan hilang dengan pedang-pedang kita, tapi kezaliman pemimpin akan hilang dengan doa-doa kita. Oleh karena itu, Fudail bin Iyad mengatakan, andaikan aku punya doa yang mustajab, pasti aku akan doakan pemimpin. Karena dengan kebaikan pemimpin, rakyat juga menjadi baik. Maka doakan kita. Yang keenam, tanda lurusnya akidah seorang ustadz yang bisa kita ambil, selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah. Ustadz, guru yang lisannya selamat dari para sahabat, artinya apa? Tidak mencela sahabat, itu yang kita ambil ilmunya. Jangan ngambil ilmu ke ustadz, guru yang suka mencela para sahabat. Abu Bakar, Umar dibilang dajjal. Aisyah istri Nabi dibilang lonte. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan ambil ilmu dari ustadz yang bilang begini. Ustadz Ahlus Sunnah itu hati dan lisannya mereka selamat terhadap para sahabat, tidak mencela para sahabat. Karena Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya. Maka hati-hati yang bermain media sosial, banyak yang ustadz yang menyamar seperti Syiah, menjelek-jelekan para sahabat. Yang ketujuh, tanda lurusnya akidah seorang ustadz, dia mencintai ahli bait, keturunan Rasulullah SAW, yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, bukan yang menyelisihinya. Ahlus Sunnah cinta kepada keturunan Rasulullah, tapi ingat keturunan nabinya yang dia ikut jejak Rasulullah, bukan yang menyelisih. Jadi kalau kita ketemu keturunan nabi, kita hormati, kita cintai, tapi pilih keturunan nabi yang mengikuti ajaran Rasul, bukan keturunan nabi yang tidak mau ikutin ajaran Rasul. Dan itu banyak di negeri kita. Ngaku-ngaku keturunan nabi, tapi sholatnya di rumah. Sholat Jumatnya di Mekah. Kamu keturunan Nabi gak pernah kelihatan Jumatan. Oh lain, saya sholat Jumat itu di Mekah. Padahal kita tanyanya jam 12, di Mekah baru jam 8. Belum ada Jumatan. Iya kan? Gak ada. Ngaku keturunan Nabi tapi makan sedekah. Pemberian jamaah diterima. Gak boleh. Keturunan Nabi itu tidak boleh makan sedekah. Suatu ketika cucu Rasulullah Hasan Husain makan kurma sedekah. Nabi bilang, muntahin sekarang, muntahin. Keturunan Nabi tidak makan sedekah. Sekarang kita tanya, yang ngaku-ngaku di zaman sekarang keturunan Nabi pada makan sedekah? Makan, bahkan minta sama jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Keturunan Nabi itu tidak boleh makan sedekah. Dia harus ikut ajaran Nabi, itu yang kita cintai. Kalau cuma ngaku keturunan Nabi tidak mau ngikutin ajaran Rasul, apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya, tidak berguna. Ngaku keturunan Nabi karaokean sama perempuan gak jelas. Mana? Buat apa pengakuan keturunan Nabi kalau menyalahi perintah ajaran Rasulullah SAW? Ya, Nabi bersabda, man batta'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya, nasabnya tidak bisa menolong. Kita keturunan Nabi tidak pernah beramal, bisa ditolong?
karena kita keturunan Nabi, nggak bisa. Nabi sendiri yang bilang, barang siapa yang amalannya lambat, nasabnya tidak bisa menolong, jadi cepat, nggak bisa. Orang mau masuk surga cepet-cepetan, dia nggak punya amal, ketinggalan. Walaupun keturunan Nabi, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi kita ambil ustadz guru yang dia mencintai keturunan Rasul, yaitu keturunan Rasul yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ini diantara beberapa akidah, tanda ciri lurusnya akidah seorang guru dan ustadz. Yang bisa dibaca lagi poin ke-8, 9, dan ke-10. Panduan kedua dalam memilih guru agama, pilihlah guru dan ustadz yang lurus manhajnya. Yaitu manhaj adalah metode dalam beragama. Dalam beragama kita tidak boleh menempuh cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Untuk menilai lurusnya manhaj seorang guru dan agama, satu, ciri-cirinya sangat perhatian terhadap akidah tauhid dalam mempelajari dan mengajarkannya. Nah, ini baru ustaz, ngajarnya tauhid, syirik, tauhid. Itu guru yang benar. Guru yang benar itu ngajarin akidah tauhid. Jangan sebagian ustaz tidak mau ngajar tentang syirik. Kenapa? Takut ditinggalin jamaah. Kalau saya bahas syirik, wah, jamaah pada bisa kabur. Tidak, ustadz yang benar dia ngajarin tauhid, meluruskan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah dan memperingati bahaya syirik. Ini baru ahlus sunnah. Ini baru guru yang lurus. Ngajarin apa? Tauhid, memperingati syirik. Kadang-kadang ustaz kontennya apa? Tentang masalah ngajinya apa? Nikah, keluargaan, amal baik. Nggak berani bicara syirik. Padahal syirik dosa paling besar. Ustadz yang lurus manhajnya, guru agama yang bagus metode agamanya, dia perhatian dengan akidah tauhid. Karena tidak mau melihat umat jatuh dalam dosa syirik, yang dosa syirik itu tidak akan diampuni. Yang kedua, lurusnya manhaj seorang guru, mengikuti Rasulullah, meninggalkan bid'ah dan perkara baru dalam agama. Kalau ada guru yang masih melakukan bid'ah, perkara baru dalam agama, jangan diambil ilmunya. Walaupun cuma bahasa Arab. Dia gemar melakukan bid'ah, kita pengen belajar bahasa Arab doang, nggak ngambil yang lain. Tidak boleh, karena masih banyak ahlu sunnah yang bisa bahasa Arab. Boleh. Guru itu harus mengikuti Rasulullah, tidak mengada-ngada perkara baru dalam agama. Tidak ikut-ikutan acara kelahiran Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal. Karena Rasulullah yang bersabda, "Alaikum bisunnati," wajib kalian berpegang dengan sunnah. "Wa iyyakum muhdatsatil umur," takutlah, waspadalah kalian dari perkara baru dalam agama. Itu Rasulullah yang mengatakan. Ya, maka guru yang benar, guru yang lurus, yang mengikuti Rasulullah, meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Sehingga ini panduan-panduan yang harus kita pegang. Maka bapak-bapak kalau belajar agama harus selektif. Jangan belajar agama sembarangan. Dari mana? Dari YouTube. Melihat yang paling banyak subscribe-nya. Betul? Melihat yang paling banyak followers-nya. Jangan. Lihat panduannya. Ngambil ilmu agama dari ustadz yang lurus akidahnya. Ngambil ilmu agama dari ustadz yang lurus manhajnya. Cara beragamanya benar, itu kita ambil. Tidak boleh sembarangan.
dan panduan-panduan yang lain. Amalia sehari-hari guru itu dilihat, ya, dan seterusnya. Kemudian halaman 46. Halaman berapa? 46. Kiat-kiat sukses belajar ilmu agama. Tentunya kita ingin berhasil ketika ngaji. Bagaimana supaya sukses berhasil kalau ngaji ilmu agama? Satu, ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke majelis taklim itu harus ikhlas. Jangan ada niat pengen dibilang orang alim. Jangan ada niat pengen sombong kepada teman-teman. Tidak boleh. Niat kita belajar harus ikhlas. Apa niat ikhlas dalam belajar? Niatnya belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kalau kita belajarnya ikhlas, niat menghilangkan kebodohan, maka insya Allah ilmu itu akan masuk. Akan kita terima. Jangan belajar ilmu agama, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang. Tidak benar. Belajar ilmu agama harus karena Allah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu agama karena mencari akhirat, maka dia akan mendapatinya. Tapi barang siapa yang menuntut ilmu agama karena mencari dunia, itulah bagian yang dia dapat. Harus ikhlas. Kunci kedua, supaya berhasil dalam belajar ilmu agama, takwa. Karena kalau kita takwa, takut sama Allah, ini akan membantu kita paham dalam ilmu agama. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala i'lam bi'anna al-ilma nurun, wa nurullahi la yu'ta'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau memerintahkanku untuk meninggalkan maksiat. Dan dia berkata, ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita ngaji kok sering lupa, introspeksi diri, barangkali saya punya dosa. Jadi ilmu gak masuk. Kalau pengen ilmu masuk, kita hafal, tinggalin maksiat. Imam Syafi'i ngadu, wahai guru, hafalan saya jelek. Kata gurunya apa? Tinggalin maksiat. Karena ilmu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Kita nggak paham penjelasan Ustadz. Introspeksi, barangkali saya banyak bohong di pasar. Sumpah, ini sekian Pak, sumpah harganya paling murah. Ditawar sekian gak dapet Pak, modalnya aja gak segitu. Nah, modalnya aja lebih dari itu, padahal bohong. Ini bisa menjadi penghalang dapat ilmu. Karena kita banyak dosa, maka bisa menghalangi dari dapat ilmu. Kunci ketiga kalau mau sukses dalam belajar ilmu agama, mencatat ilmu yang dipelajari. Catat. Jadi ngaji itu jangan cuma nguping, jiping. Ngaji nguping. Rasulullah bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan.
Imam Zuhri berkata, penghalang ilmu itu adalah lupa dan sedikit murojaah. Maka ikat ilmu itu dengan tulisan, kata Rasul. Bapak-bapak, otak kita, pikiran kita sudah banyak yang dipikirkan. Gak mampu menampung semua ilmu yang kita pelajari. Jadi solusinya gimana? Nyatet, nulis. Otak kita sudah mikirin kerjaan. Mikirin siapa? Mikirin istri, mikirin anak, mikirin apa lagi? Tetangga, dagang, usaha, banyak. Diajarin sama ustadz ilmu tajwid, banyak lupa. Tulis. Karena otak kita terbatas. Jangan meremehkan tulisan. Nyatet, karena dengan nyatet ilmu kita semakin kuat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil watiqah faminal hamaqati antasida gozalatan wa tatrukaha bainal khalaiki taliqah. Ilmu itu barang buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan. Engkau memburu kijang dan meninggalkannya terlepas di antara makhluk. Apa kata Imam Syafi'i? Ilmu itu ibaratnya barang buruan, hewan buruan. Tulisan itu pengikat. Maka kalau kita sudah dapat ilmu, sudah dapat buruan, ikat, dicatat dengan tali yang kuat. Termasuk bodoh, kita sudah dapat kijang kan buruan. Kemudian dilepas lagi, nggak diikat. Bodoh, ngejar kijang udah capek, lari-larian, begitu dapat dilepas. Orang ngaji sudah capek, datang jauh-jauh, dapat ilmu, bukan dicatat, malah dilepas. Ya, maka kalau pengen berhasil, catat ilmu yang dipelajari. Jangan dia remehkan. Faedah ilmu yang dia lihat, dia dapat, dia dengar, tulis. Bisa jadi satu hari kenang-kenangan sama anak cucunya, lihat bang tulisan ayah dulu, ya. 10 tahun dulu ngaji di Masjid Tauhid, wah, gitu ya. Yang keempat, kunci sukses belajar ilmu agama diantaranya, yang keempat adalah sabar dan sungguh-sungguh. Mengaji ilmu agama butuh kesabaran. Kesabaran dalam menempuh jenjang ilmu. Ilmu punya tingkatannya. Yang dasar, yang tengah-tengah, yang susah. Sabar dalam memahami pelajaran. Kalau susah, jangan mundur. Ya, penyakit kita kan, kalau baru buka majelis, buka kajian kelas tahsin, ramai yang datang 50 orang, pertemuan ke-1 50. Begitu susah pelajarannya, sifatul huruf, waharijul huruf, seleksi alam. Kalau orang Jawa bilang mereteli, lama-lama hilang pesertanya. Kelas tahsin nggak ikut. Dengar lagi ada pengumuman dibuka kelas bahasa Arab. Wow, semangat. Pertemuan pertama yang datang berapa? 30 orang, 40 orang. Begitu pelajarannya susah, memahami pelajarannya nggak sabar. Tinggal 5. Besoknya tinggal gurunya doang. Ya, nggak sabar. Belajar itu harus sabar dalam memahami pelajaran yang sulit. Sabar. Gak ada ilmu yang instan. Satu hari jadi langsung bisa. Gak bisa. Sabar. Imam Ahmad beliau mengatakan, waqaftu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtuhu. Aku mempelajari bab haid 9 tahun sampai benar-benar aku paham. 9 tahun bapak-bapak. Ini kita baru bahasa Arab pertemuan kedua udah mundur. Gak sampai 9 tahun.
Imam Ahmad pengen paham bab haid karena beliau laki-laki. Haid itu kan urusan wanita. Maka beliau sampai 9 tahun belajarnya sampai paham. Betapa sabarnya beliau memahami pelajarannya sulit. Sabar dalam menghadapi ustadz, guru yang diambil ilmunya. Karena ustadz dan guru tipenya beda-beda. Ada yang ngajarnya asik, betul? Enak, cepat dipahami, enak ustadz, semangat. Tapi ada ustadz yang ngantuk, yang bikin ngantuk, lemes kita, nggak semangat. Sabar menghadapi ustadz yang beda-beda, metodenya, tipenya. Sabar apa lagi? Sabar menempuh jauhnya tempat belajar. Nah ini, kehujanan, kepanasan, naik motor, sabar. Ulama dulu mereka juga sabar cari ilmu. Sabar apa? Cari ilmu. Imam Bukhari gurunya sampai 1000. Bagaimana Imam Bukhari bisa punya guru 1000 orang keliling dunia? Belum ada pesawat. Belum ada pesawat. Keliling. Naik apa? Onta, jalan kaki, sabar. Bahkan para ulama ada yang sampai kencing darah. Kencing darah. Bagaimana saya sebutkan di akhir pembahasan buku ini. Kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Kencing darah karena dia berjalan mencari ilmu nyeker. Lewat jalan yang panas. Karena siang hari panas, gurun pasir. Sampai kakinya melepuh menyebabkan kencing darah. Tapi mereka tetap belajar. Allah. Itu. Jadi jangan loyo. Belajar itu butuh kesabaran. Belajar itu butuh ketekunan. Seorang tidak akan bisa sampai dalam belajar ilmu agama sampai dia mengalami kepahitan dalam belajar. Ilmu agama tidak diraih dengan badan yang santai-santai. Harus sabar. Harus berjuang. Jangan baru ikut daurah ini, daurah itu 3 hari. Selesai daurah bilang, saya ahli Quran. Wah, baru ikut 3 hari udah ngomong-ngomong ahli Quran. Belajar itu lama. Harus butuh sabar. Maka para jamaah sabar menuntut ilmu. Yang kelima, kunci sukses dalam belajar ilmu agama, berhias dengan akhlak mulia. Berhias dengan akhlak mulia. Dahulu Yusuf bin Husain pernah mengatakan, dengan adab kamu akan memahami ilmu. Bil adab tafhamul ilma. Kalau kita berhias dengan adab, akhlak mulia, kita akan paham ilmu. Makanya dulu wasiat para ulama, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Karena dengan adab itu membantu paham terhadap ilmu. Ya. Mereka dulu belajar adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Bahkan Mukhallad bin Husain berkata, kami lebih butuh untuk banyak mempelajari adab daripada banyak mendapatkan hadis. Ini menunjukkan bahwa adab itu sangat penting. Yang terakhir, kunci sukses dalam menuntut ilmu agama adalah berdoa. Doa itu kunci kebaikan. Pengen paham ilmu agama, banyak doa. Pengen pinter ilmu agama, banyak doa. Rasulullah berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan ilmu kepada. Jadi kalau kita ingin paham ilmu agama, banyak doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Doa. Susah. Belajar bahasa Arab susah, jangan mundur. Doa, ya Allah, pahamkan saya
ilmu bahasa Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau menghadapi satu permasalahan yang sulit, beliau berdoa sama Allah supaya bisa diberikan pemahaman terhadap ilmu tersebut. Jadi jangan remehkan perkara doa. Minta doa orang tua biar kita diberikan sukses belajar ilmu agama. Kita doa sendiri saat sholat malam, di waktu sujud, doa. Karena doa termasuk sarana agar kita paham ilmu agama. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, Bu Abror. Kunci sukses belajar ilmu agama. Baik, kesabaran memang perkara yang berat, tapi manis buahnya. Ya, sabar berat di pertama kalinya, tapi manis buahnya bagi yang sukses mewujudkan kesabaran dalam semua perkara, baik dalam menuntut ilmu, dalam menjalani takdir kehidupan sehari-hari. Kesabaran ini butuh dilatih. Kiat-kiat melatih kesabaran itu yang perlu kita sebutkan di sini. Bagaimana kiat-kiat melatih kesabaran? Bahwa segala yang terjadi di kehidupan dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir akan tetap berjalan. Itu perlu dipahami. Apa yang terjadi dalam kehidupan dunia maka sudah ditentukan oleh Allah. Takdir tetap berjalan. Kita harus menerima dan sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar melatih diri sabar, ingat pahala dari sabar. Pahala dari kesabaran. Apa? Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa batas. Orang yang sabar, yuwaffas sabirun, Allah akan penuhi orang-orang yang sabar ini dengan pahala tanpa batas. Ingat pahalanya kalau kita sabar. Pahala belajar ilmu agama. Ya, ketika kita sabar, susah memahami pelajaran, kita dapat pahala tanpa batas. Sabar menerima takdir yang baik maupun yang buruk, ingat pahalanya besar tanpa batas. Ini kiat kedua, mengingat balasan pahala dari sifat sabar. Kiat ketiga, lihat perjalanan orang-orang zaman dulu, para generasi salaf. Lihat perjalanan kisah-kisah generasi salaf. Dalam masalah ilmu, generasi salaf sangat sabar ketika mencari ilmu. Walaupun harus kelaparan, walaupun harus kencing darah, baca kisah-kisah ini yang bisa menumbuhkan kita untuk sabar.
Lihat kisah-kisah generasi salaf yang ditimpa musibah. Ada yang kena penyakit ayan. Kalau lagi kambuh sampai buka baju kelihatan aurat. Dia minta sama Nabi, wahai Rasul, doakan saya supaya sembuh dari penyakit ayan. Kata Rasul, saya bisa doain, tapi saya tidak jamin kamu surga. Kalau kamu sabar, dapat surga. Rasul doain saya dari penyakit ayan. Nabi bilang apa? Kalau saya doain kamu sembuh, tapi belum dapat jaminan surga. Tapi kalau kamu mau sabar, pasti kamu dijamin surga. Akhirnya orang ini bilang, ya sudah wahai Rasul, saya sabar karena pengen dapat surga. Cuma doain kalau penyakit ayam ini kambuh, jangan sampai saya buka aurat, buka baju. Dia sabar terima penyakitnya. Cuma kalau lagi kambuh, doain Rasul supaya saya tidak sampai buka-buka aurat. Ya, karena dia wanita. Dia memilih sabar untuk mendapatkan surga. Ini kisah generasi-generasi terdahulu. Sabar generasi terdahulu ditinggal anaknya. Meninggal dengan jumlah yang banyak. Sabar menerima takdir ketentuan Allah. Baca kisah-kisah generasi salaf yang bisa memotivasi kita, yang bisa menyemangati kita, mengembalikan semangat kita untuk menerima apa yang sudah menjadi garis ketentuan Allah SWT. Ini kiat ketiga. Dan kiat yang keempat, mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, yang bisa memberikan motivasi semangat ketika kita lemas, ngaji lemas, ayo sabar, kita juga bisa, bentar lagi selesai. Memotivasi ketika kita gagal, punya usaha gagal, buka usaha lagi gagal, bangkrut. Ada teman-teman baik yang mengingatkan, barangkali kurang sedekah. Kamu buka usaha gagal, uang habis, itu barangkali kamu dipaksa sedekah. Ya Pak, sedekah dipaksa. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah. Banyak yang mengingatkan teman-teman soleh. Ya, ini diantara beberapa kiat untuk melatih kesabaran dalam berbagai urusan dan perkara. Nah, cukup, Pak? Wanita pergi jauh ya, bukan cuma ke sekolah, ke pasar. Ya, ke Bandung yang sudah jarak safar, sudah di atas 85 kilo. Apabila dia pergi dengan menempuh jarak di atas 85 kilo, tapi sesama perempuan, maka terhitung safar tanpa mahram. Mahramnya wanita syaratnya 1 laki-laki. 2 laki-lakinya sudah akil balik, bukan masih anak kecil. Sehingga kalau ada wanita pergi bersama rombongan teman-teman perempuan atau jamaah perempuan umroh, haji tanpa mahram, dosa besar karena sudah berangkat safar tanpa mahram. Perempuan itu bukan mahram. Walaupun kita katakan kondisinya aman, umrohnya ada ustadznya, ya nggak bisa. Wanita harus safar bersama mahram. Walaupun kita antar ke bandara, dia tinggal naik pesawat. Nanti turun pesawat ada yang jemput, aman, nggak boleh. Karena Nabi melarang dalam hadis, la tusafirul mar'atu illa ma'al mahram. Janganlah wanita safar kecuali bersama mahramnya. Ada lagi? Ya. 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 Baik, bapak kandungnya ada?
ini saudara laki-laki, ya laki-laki, ya itu mahram. Mahram itu bukan cuma suami, bukan cuma anak laki-laki. Mahramnya wanita ke atas, bapak kandung, kakek kandung itu ke atas. Terus di atas kakek siapa namanya? Buyut, terus ke atas. Mahramnya wanita ke bawah, anak laki-laki kandung, cucu laki-laki. Mahramnya wanita ke samping, saudara kandung laki-laki, saudara bapak, paman, itu mahram. Jadi mahram wanita itu banyak. Ya, mertua, bapak mertua laki-laki. Dia punya suami, suaminya punya bapak. Bisa jadi suaminya sudah meninggal tapi bapak mertuanya masih hidup. Mahram enggak? Mahram. Jadi jangan sampai salah paham tentang pembahasan mahram kalau mahram cuma suami dan anak. Mahram itu banyak bagi wanita. Nah. Nggak boleh, karena syarat mahram 1 laki-laki, 2 yang akil balik. Iya, nggak boleh safar tanpa mahram, karena kita patokannya hadis Nabi, bukan kondisi si wanita. Iya. Tidak ada untuk ngajak mahramnya. Ya. Maka tidak wajib umroh. Karena syarat umroh mampu. Mampu itu bagi wanita 2. Mampu duit, mampu punya mahram. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, duitnya ada, mahramnya nggak ada, nggak wajib umroh. Mahramnya ada, duitnya nggak ada, ya nggak usah berangkat. Ya, sama juga dengan haji. Jadi kemampuan dalam menunaikan haji bagi yang mampu. Mampu bagi wanita itu 2. Mampu bekal uang, mampu adanya mahram. Kalau laki-laki mampu itu cuma 1. Mampu bekalnya saja. Dia nggak harus pakai mahram. Laki-laki soalnya. Ada lagi? Baik. Hah? Kalau sudah terjadi belum? Sudah umroh, sudah haji, umrohnya sah, tapi dia berdosa. Sampai rumah banyak-banyak istighfar, taubat karena melakukan dosa berupa safar tanpa mahram. Tapi umrohnya sah, hajinya sah. Tinggal banyak-banyak berdoa agar diterima taubatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekarang pukul 10.58. Sekarang pukul 10.58.